Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Materi yang akan kita bahas adalah sistem peradilan di Indonesia. Sistem peradilan nasional. Pada materi ini kita akan membahas tentang hakikat sistem peradilan nasional, macam-macam lembaga peradilan, alat kelengkapan lembaga peradilan, dan tingkatan peradilan nasional. Pembahasan yang pertama adalah hakikat sistem peradilan nasional. Definisi peradilan nasional. Lembaga peradilan nasional sama artinya dengan pengadilan negara, yaitu lembaga yang dibentuk oleh negara sebagai bagian dari otoritas negara di bidang kekuasaan, kehakiman, dengan sumber hukumnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam negara. Pengadilan secara umum mempunyai tugas untuk mengadili perkara menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada dan kurang. Dasar hukum lembaga peradilan di Indonesia. Dasar hukum lembaga peradilan yaitu Pancasila, terutama sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bab 9, Pasal 24 ayat 2 dan 3. Undang-undang yang berkaitan dengan pengadilan. Macam-macam lembaga peradilan di Indonesia. Pada bagian sebelumnya, kalian telah menelaah hakikat lembaga peradilan. Nah, pada bagian ini, kalian akan diajak untuk menelusuri klasifikasi atau macam-macam lembaga peradilan yang ada di Indonesia. Macam-macam lembaga peradilan nasional yang akan kita bahas mencakup klasifikasi lembaga peradilan nasional, tugas dan wewenang lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan lingkungan peradilan militer. Pada klasifikasi lembaga peradilan nasional, lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Tugas dan wewenang lembaga peradilan nasional di bawah Mahkamah Agung, yang pertama peradilan umum, meliputi pengadilan negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota, pengadilan tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi. Kemudian peradilan agama yang terdiri atas pengadilan agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota, dan pengadilan tinggi agama yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Lingkungan peradilan militer terdiri dari pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. Peradilan tata usaha negara terdiri atas pengadilan tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota kabupaten dan kota, dan pengadilan tinggi tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota provinsi dan Mahkamah Agung. Tingkat peradilan nasional terdiri dari pengadilan tingkat pertama disebut juga pengadilan negeri, dibentuk atas keputusan presiden. Pengadilan tingkat kedua disebut juga pengadilan tinggi, pengadilan tingkat banding, kasasi oleh Mahkamah Agung yaitu puncak peradilan dan memutus permohonan kasasi. Alat kelengkapan lembaga peradilan terdiri dari Mahkamah Agung, peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha, dan Mahkamah Konstitusi. Menunjukkan perilaku sesuai hukum nasional. Kita akan membahas tentang makna kepatuhan dan kesadaran hukum, perilaku yang mencerminkan sikap taat terhadap hukum, bentuk-bentuk perilaku yang bertentangan dengan hukum nasional, akibat yang ditimbulkan dari perilaku melanggar hukum, dan arti penting hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Baiklah, kita akan membahas makna kepatuhan dan kesadaran hukum.
Tahukah kalian apa makna kepatuhan dan kesadaran hukum? Ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum yang berlaku merupakan konsep nyata dalam diri seseorang yang diwujudkan dalam perilaku yang sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Tingkat kepatuhan hukum yang diperlihatkan oleh seorang warga negara secara langsung menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang dimilikinya. Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran untuk memahami dan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mempertahankan tertib hukum yang ada, dan menegakkan kepastian hukum. Selanjutnya adalah perilaku yang mencerminkan sikap taat terhadap hukum. Perilaku yang mencerminkan sikap taat terhadap hukum perlu diterapkan di dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Bentuk-bentuk perilaku yang bertentangan dengan hukum nasional. Selain mengetahui perilaku yang sesuai dengan hukum yang berlaku, kalian juga harus mengetahui perilaku yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, agar kalian tidak melakukan perilaku tersebut. Oleh karena itu, pada bagian ini kalian akan diajak untuk mengidentifikasi perilaku yang bertentangan dengan hukum, seperti berlaku kurang sopan terhadap orang tua, terlambat datang ke sekolah, sewenang-wenang terhadap tetangga, melakukan tindak pidana korupsi, dan melakukan aksi makar. Akibat yang ditimbulkan dari perilaku melanggar hukum. Sanksi terhadap pelanggaran itu amat banyak ragamnya. Misalnya, sanksi hukum, sanksi sosial, dan sanksi psikologis. Sifat dan jenis sanksi dari setiap norma atau hukum berbeda satu sama lain. Akan tetapi dari segi tujuannya sama, yaitu untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Berikut ini sanksi dari norma-norma yang berlaku di masyarakat. Yang pertama, norma agama. Pelanggaran norma agama akan diberikan sanksi dosa. Norma kesopanan. Sanksi yang berlaku adalah dicemooh dan dikucilkan. Norma kesusilaan, sanksi yang berlaku adalah rasa penyesalan dan rasa bersalah. Dan yang terakhir, sanksi yang dilakukan oleh norma hukum adalah denda dan penjara. Arti penting hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tahukah kalian apa pentingnya hukum? Adanya hukum untuk mengatur hubungan dan kepentingan antar manusia agar tidak saling terbentur. Pihak yang kuat tidak berlaku sewenang-wenang kepada yang lemah. Hukum hadir untuk menciptakan sebuah keadilan antara hak dan kewajiban, melindungi masyarakat yang lemah, serta memberikan kepastian hukum terhadapnya. Demikian penjelasan materi sistem peradilan di Indonesia. Semoga materi yang sudah dijelaskan bisa bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tetap semangat, terus belajar, dan jadilah kebanggaan orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.